Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprayogi Yuda Pratama dari Satuan Kerja Penanganan dan Angkutan Batubara. Baiklah, di sini akan saya memaparkan mengenai bisnis. Bisnis ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memberikan ataupun menghasilkan nilai laba. Tentu di sini laba adalah mendapatkan suatu keuntungan dari hasil pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Di dalam bisnis tentu ada suatu pelaku, kegiatan, dan hasil. Jadi untuk pelaku di sini yang bertindak sebagai pembisnis adalah investor, kemudian kegiatannya adalah investasi. Dari hasil kegiatan investasi tentu kita mengharapkan hasil, yaitu laba atau keuntungan. Di dalam mengelola suatu anggaran di dalam perusahaan untuk mencapai laba yang diinginkan, tentu kita harus mempunyai atau memberikan suatu laporan keuangan, di mana nanti laporan keuangan ini merupakan suatu proyeksi bagaimana nanti kita akan merencanakan, menyusun dan membuat anggaran untuk kedepannya atau untuk perolehan untuk yang keuntungan yang masa akan datang. Laporan keuangan di sini ada 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laba adalah ukuran kinerja dari perusahaan, dan arus kas adalah ukuran kelancaran bisnis. Yang pertama, neraca. Neraca ini ada 3 item, ada yang namanya aset, utang, dan ekuitas. Aset terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar, aset tidak lancar. Dan utang juga terbagi menjadi 2, ada utang lancar, jangka panjang. Ekuitas merupakan sumber dana dari pemilik. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan, yaitu laba perusahaan pada satu periode tertentu. Laporan laba rugi ada 2 elemen, yaitu ada pendapatan, biaya. Pendapatan yaitu barang dan jasa yang sudah sampai ke tangan konsumen. Biaya yaitu untuk memperoleh pendapatan sumber daya yang terpakai. Laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya. Sedangkan apabila biaya melebihi pendapatan, maka akan dikatakan sebagai rugi. Yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow. Ini dibagi menjadi 3, yaitu operasi rutin, investasi, dan pendanaan. Setelah kegiatan ketiga tadi dilakukan, maka tentu kita akan melakukan suatu analisis laporan keuangan, di mana nanti akan kita evaluasi mengenai anggaran-anggaran, baik anggaran dari pendapatan maupun nanti anggaran yang sudah dikeluarkan. Di sini ada 2, yaitu laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Untuk kas, yaitu kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Analisis laporan keuangan dari ketiga suatu laporan keuangan tadi, yaitu ada 3 neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, untuk ketiga item ini nanti akan dianalisis baik secara global, secara perbandingan, kemudian sifatnya melihat ke depan atau bisa kita proyeksikan untuk ke depan. Secara global itu yang pertama adalah common size, kemudian vertikal dan horizontal. Kalau secara perbandingan tentu kita ada namanya rasio keuangan,
kebangkrutan, dan bond rating. Yang sifatnya melihat ke depan itu adalah performa atau kemampuan laporan keuangan dan evaluasi dan valuasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.